Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ardila. Saya dari kelas 2 PK2 dengan NIM 96 2019 048. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam lingkungan organisasi bisnis. Pentingnya organisasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi itu terdiri dari sejumlah orang yang bertukar pikiran, berinteraksi, berdiskusi, dan saling bergantungan untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah satu, alat bantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, alat untuk menyatukan semua anggota menjadi suatu kesatuan yang kohesif. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi sendiri di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah segi formalitas, yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu komunikasi informal dan komunikasi formal. Komunikasi informal ini biasanya dilakukan untuk mencari informasi yang tidak dapat dilakukan menggunakan jalur formal. Misalnya, di sini membicarakan hal-hal di luar organisasi atau di luar pekerjaan. Contoh, membicarakan mengenai kehidupan keluarga, hobi, dan hal-hal pribadi lainnya. Komunikasi formal ini sendiri sudah resmi tercantum di dalam struktur organisasi yang mengikuti rantai perintah dalam struktur organisasi. Untuk komunikasi formal sendiri dapat terjadi secara vertikal maupun secara horizontal. Lanjut, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup organisasi itu sendiri dan terjadi hanya pada orang-orang yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Jika komunikasi eksternal itu adalah komunikasi yang terjadi di mana pertukaran pikiran dengan orang yang ada di organisasi dengan pihak luar, seperti itu. Lanjut, di sini kelompok bentuk komunikasi yang ketiga adalah menurut arahnya. Yang pertama di sini ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini biasanya seseorang yang dalam organisasi memberikan komunikasi kepada bawahannya. Biasanya itu seperti bentuk perintah, kebijakan, ataupun memo. Dan tujuan ini sendiri untuk memberikan informasi, memberikan motivasi, ataupun penyampaian mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau pekerjaan tersebut. Lanjut, di sini ada komunikasi sejajar. Komunikasi sejajar adalah komunikasi yang dilakukan antar karyawan, misalnya seperti itu. Tujuan ini sendiri untuk membangun silaturahmi, membangun solidaritas antar karyawan dalam bentuk kerjasama, dan juga di sini untuk berbagi informasi. Lalu di sini juga untuk upaya pemecahan masalah atau konflik. Lanjut, di sini komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi dari bawahan ke pimpinan. Biasanya itu berupa bentuk laporan. Jadi tujuannya ini sendiri untuk menyampaikan informasi tentang pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh bawahan, yang hanya bisa dilakukan oleh atasan. Yang ketiga, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Lanjut, di sini menurut kelangsungan. Untuk menurut kelangsungan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung ialah komunikasi yang proses komunikasinya tidak menggunakan alat bantu. Jadi tidak perlu pihak ketiga ataupun media komunikasi. Untuk komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang memerlukan alat bantu yang tadi, menggunakan pihak ketiga, orang ketiga, ataupun alat-alat media komunikasi. Selanjutnya di sini ada
jumlah dan sifat komunikan. Di sini ada terbagi lagi menjadi 3, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi antar pribadi sendiri adalah komunikasi yang berlangsung antar 2 orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Yang termasuk dalam komunikasi ini misalnya wawancara atau berdialog. Dan ini yang kedua, lanjut komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini sendiri adalah komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam satu kelompok kecil yang misalnya seperti rapat atau perkumpulan atau pertemuan seperti itu. Dan di sini ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, entah itu media cetak ataupun elektronik, yang ditujukan kepada sejumlah orang atau sejumlah masyarakat luas. Lanjut, suasana komunikasi. Suasana komunikasi ini sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola komunikasi yang digunakan, yang kedua gaya manajemen, yang ketiga pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Untuk yang pertama, pola komunikasi yang digunakan, dalam berorganisasi sebaiknya menyesuaikan pola komunikasi yang dipilih dengan tujuan komunikasi, sehingga akan diperoleh suasana komunikasi yang mendukung tercapainya tujuan komunikasi. Yang kedua, di sini ada gaya manajemen. Gaya manajemen ini sendiri terbagi lagi menjadi 4, yaitu directive style, coaching style, supportive style, dan delegative style. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk directive style sendiri itu manajer yang menerapkan gaya ini cenderung mengambil sendiri semua keputusan yang ada, karena manajer tersebut berasumsi bahwa bawahan tidak mempunyai kemampuan atau tidak dapat dipercaya. Untuk coaching style, di sini manajer yang menerapkan gaya ini cenderung memberi pengarahan dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para bawahannya. Gaya ini manajer berasumsi bahwa para pekerja merupakan anggota tim yang bersedia untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Lanjut, untuk supportive style, manajer dengan gaya ini berasumsi bahwa para pekerja mempunyai kemampuan dan motivasi kerja yang tinggi. Di sini manajemen yang menetapkan sasaran dan tujuan dari organisasi. Selanjutnya, manajemen mendelegasikan hak kepada bawahan untuk mengambil keputusannya sendiri. Lanjut, delegative style. Delegative style, manajer yang mengambil gaya ini memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dan menjalankan pekerjaannya masing-masing. Manajer hanya memberikan pengarahan secara global tentang sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut. Lanjut, di sini pengelolaan komunikasi dalam organisasi. Untuk yang pertama, mengurangi jumlah pesan semaksimal mungkin. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab. Dan yang keempat, melatih keterampilan menulis dan berbicara. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.